Cair lagi nih ya dari aplikasi pinjol tanpa BI checking senilai Rp2.550.000. Jika pinjaman kalian selalu ditolak, kalian bisa simak video ini sampai selesai supaya pinjamannya dicairkan seperti ini. Nah, di sini gue mencairkan dari aplikasi pinjol ilegal. Buat kalian yang ingin mengajukan pinjol ilegal dengan aman, ikuti aja step by step yang gue berikan. Jangan ada yang di skip-skip juga ya, karena ada poin-poin pentingnya supaya pinjaman kalian di ACC seperti ini. Ini adalah pinjol cepat cair ke Dana 2026, pinjol tanpa BI checking, pinjol data busuk masih bisa cair. Oke teman-teman, langsung aja kita di sini ya, review aplikasi pinjol yang katanya tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair. Untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini, memberikan limit hingga 5 juta rupiah, bunga 0,05%, proses pinjaman 3 menit. Perlu kalian ingat ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Jadi sebelum kalian melakukan pinjol di aplikasi ini, ikuti step by step yang gue berikan supaya kalian menggalbay dengan aman. Yang pertama adalah gunakan handphone cadangan, isi aja foto-foto dari Google, dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Buat kalian yang tidak mempunyai handphone cadangan ataupun hanya memiliki satu handphone, kalian bisa membackup data-data kalian terlebih dahulu ya, karena aplikasi pinjol ilegal ini sistemnya menyadap. Mereka bisa tahu apa aja yang ada di handphone kalian. Bahkan jika kalian telat bayar ataupun kalian menggalbay, kontak-kontak yang ada di handphone kalian, seluruh kontak itu bisa ditelepon oleh DC aplikasi pinjol ilegal. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baiknya kalian backup terlebih dahulu untuk data-datanya dan juga seluruh kontak handphone kalian. Nah, sampai sini harusnya kalian paham ya. Jika sudah paham, kita langsung aja ajukan pinjaman di sini. Yang pertama yaitu sertifikasi identitas dengan cara identifikasi wajah dan foto KTP bagian depan. Nah, ini hasilnya harus jelas ya. Jadi terbaca mulai dari NIK, nama, tempat tanggal lahir, alamat kalian semuanya harus terbaca jelas. Identifikasi wajah juga sama. Jadi dipastikan cahayanya ini harus cukup supaya hasilnya maksimal. Nah, oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk identifikasi wajah dan juga foto KTP bagian depannya terlebih dahulu. Nah, untuk step yang kedua, isi informasi dasar. Step yang pertama tadi cuma foto KTP bagian depan, verifikasi wajah, dan juga isi data diri kalian saja. Itu kalian isi sesuai dengan data diri kalian saja, tidak masalah. Sedangkan untuk step yang kedua ini, ikuti step by step yang gue berikan. Nah, untuk alasan pinjaman ini, kalian pilih aja untuk biaya kesehatan ya. Sedangkan pekerjaan, kalian pilih karyawan swasta. Nah, ini mencakup buat kalian yang sudah bekerja ataupun belum bekerja. Ikuti aja step by step yang gue berikan. Nama perusahaan kalian isi dengan CV ataupun PT. Cari aja di Google, cari CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini. Nah, yang kalian pilih itu yang lokasinya terdekat dari lokasi kalian. Sedangkan untuk penghasilan bulanan, gak perlu dibesar-besarin, cukup kalian isi sesuai dengan UMR kota kalian. Di sini gue akan isi senilai 4 juta rupiah. Sedangkan yang terakhir, informasi alamat, ini adalah alamat tempat kerja kalian ya, bukan alamat domisili kalian ataupun alamat tempat tinggal kalian. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu ya. Setelah itu kita akan masuk ke step yang ketiga. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di step yang ketiga, yaitu harus mengisi 3 kontak darurat. Ini nomornya harus aktif, tidak bisa nomor asal-asalan. Dan gue tidak merekomendasikan kalian isinya dengan nomor teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian sendiri. Jadi kalian bisa isi dengan nomor admin slot aja ataupun dengan nomor sedot WC. Dengan catatan, sebelum kalian cantumkan di sini, kalian usahain untuk melakukan log panggilan terlebih dahulu di handphone kalian yang ingin kalian gunakan untuk melakukan pinjol di aplikasi ini. Nah, mengerti harusnya ya. Jadi sebelum gue cantumkan di sini, gue harus melakukan log panggilan terlebih dahulu di handphone ini. Setelah itu baru cantumkan di sini supaya aplikasinya mendeteksi kalau kalian memang mempunyai hubungan dengan nomor kontak darurat yang dicantumkan. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu ya untuk ketiga kontak daruratnya. Nah, oke, sepertinya di sini kita sudah memasuki di step yang terakhir, yaitu bagian pengisian rekening bank. Untuk pilihan banknya sendiri cukup lengkap di sini ya, tapi tidak ada pencairan ke e-wallet. Nah, buat kalian yang mempunyai akun rekening, kalian pilih aja pencairannya ke rekening karena itu akan makin mudah untuk di ACC. Buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, ikuti aja step by step yang gue berikan karena di sini gue akan mencairkannya ke Dana. Yang pertama harus dilakukan adalah pilih Bank Permata di sini. Sedangkan untuk nomor rekening ini pakai kode pencairan yaitu 8528. Nah, ini adalah kode pencairan dari Bank Permata ke Dana. Setelah 8528 dilanjutin dengan nomor Dana kalian. Nah, untuk bagian bawah ini sama ya, cuma konfirmasi nomor rekening ataupun ketik ulang saja. Nah, oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk rekening bank ya. Setelah itu kita
kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, gue mendapatkan limitnya Rp2.800.000, paling kecilnya Rp1.400.000, dan ini bisa digeser sesuai dengan kebutuhan Anda. Pinjaman ini disediakan oleh dua produk, yaitu dompet digital dan juga dana kilat, masing-masing senilai Rp1.400.000. Nah, di sini kita langsung aja ya, untuk memastikan pinjaman ini akan cair atau enggak, kita langsung ajukan pinjaman. Pinjaman sedang ditinjau, mohon bersabar menunggu. Kita klik konfirmasi dan kita lihat di bagian pesanan kita masih belum dicairkan senilai Rp2.800.000. Sekarang jam 14.49. Kalau pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Kalau nggak cair ya nggak usah diikutin. Berarti aplikasinya scam yang katanya tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Dan alhamdulillah di sini pinjaman gue sudah berhasil dicairkan senilai Rp2.800.000 nggak sampai 5 menit. Jadi kesimpulannya kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Sudah lengkap banget, jadi kalian tinggal ikuti saja. Berarti aplikasi ini benar ya, yang katanya tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Untuk nominal yang diterima di rekening dana gue di sini senilai Rp2.550.000. Mungkin terkena biaya potongan ya, makanya yang diterima cuma Rp2.550.000. Nggak apa-apa walaupun potongannya besar, yang penting pinjamannya cair. Dan bagusnya adalah aplikasi ini pinjol ilegal, aman galbay tanpa DC lapangan. Nah, untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Tunai Cakra Kredit Online dari PT Digital Vision Softworks. Aplikasi ini bisa kalian temui di Get Apps handphone kalian buat kalian yang menggunakan handphone Xiaomi. Nah, buat kalian yang tidak menggunakan handphone Xiaomi, kalian bisa search aja di Google aplikasi Tunai Cakra. Aplikasi ini baru banget rilis ya, jadi tidak mungkin ditolak biasanya kalau baru rilis itu. Dan sebelum terhapus oleh pihak OJK, langsung aja kalian cobain aplikasi yang satu ini. Nah, ini adalah solusi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, karena ini tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Nah, buat kalian yang sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah ya, untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026 ini, yang tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.